Selamat malam semuanya teman-teman manajemen dan terpasok. Malam semua, selamat besok. Kami dari kelompok 5 akan mencoba melakukan presentasi tentang tugas kuliah kita yang kami beri judul dengan pemanfaatan teknologi informasi. Di mana kami kelompok 5 adalah sekitar anggota satu Susanti Mulyadi, kedua Abdul Suhan, ketiga dari Siti Nurjana, keempat saya sendiri yang baik, yang kelima Muzaki, yang keenam Agnes Cecilia Eka Putri, dan yang terakhir adalah Pak Kuku Wibowo. Pada kesempatan malam ini kami akan mencoba mempresentasikan tentang bagaimana dan apa sih satu tentang teknologi informasi, yang kedua tentang tujuan penerapan teknologi informasi pada manajemen besok, dan yang ketiga adalah bagaimana pemanfaatan teknologi informasi tersebut pada manajemen dan pasok tersebut. Nah, sebelum kita berpanjang lebar dan hal terkaitan dengan implementasinya, terlebih dahulu kita akan menerangkan tentang apa sih pengertian teknologi informasi. Nah, teknologi informasi adalah sebuah istilah umum yang digunakan sebuah bentuk teknologi apapun itu yang membantu manusia dalam hal membuat, mengubah, dan menyimpan serta mengkomunikasikan atau mengumpulkan sebuah informasi tersebut. Nah, dalam satu sisi hal tersebut, teknologi informasi adalah menyatukan sebuah komunikasi dan komunikasi sedang kecepatan tinggi untuk sebuah data, suara, dan video. Nah, dari penjabaran tersebut dapat diartikan bahwa teknologi informasi adalah sebuah bidang pengelolaan sebuah teknologi yang mencakup dari berbagai bidang yang termasuk di dalamnya, namun tidak hal terbatasnya seperti prosesnya, perangkat lunak komputernya, sistem informasinya, perangkat keras komputer, pemrograman, dan data konstruksi tersebutnya. Maka setelah kita memahami dari proses dari pengertian teknologi informasi, maka tujuan penerapannya untuk apa? Tujuan penerapan untuk sebuah teknologi informasi ini menurut Statistics tahun 2004 disebutkan adalah bahwa yang pertama adalah mengumpulkan sebuah informasi, yang kedua adalah menyediakan akses sebagai seluruh data dan informasi, yang ketiga adalah menganalisis semuanya, dan yang keempat adalah mengkolaborasinya. Nah, dari keempat tujuan penerapan ini adalah tujuan yang paling utama adalah membantu manusia dalam hal bagaimana mengkomunikasikan satu hal dengan hal yang lain. Sedangkan peranan teknologi informasi pada rantai pasok itu kita membagi menjadi 8 tahapan ataupun 8 bagian. Namun dalam hal ini mungkin penerapannya sangat banyak sekali, peranannya sangat beragam. Di sini kami membagikan dalam peran dalam manajemen pelanggan, peranan dalam manajemen pelanggannya, bagaimana permintaan, manajemen peralatan pemesanan, manajemen dalam hal bagaimana aliran manufaktur produksinya, dalam hal bagaimana hubungan termasuknya, bagaimana peran pengembangan komersial dari produknya, serta bagaimana peranan dalam hal pengembangan ataupun pengembangan barang-barang pada suatu produk. Nah, dalam hal ini, atau pemaparan pada presentasi ini, kita akan bagi menjadi 4 sebuah penanganan teknologi informasi yang digunakan dalam hal di mana termasuk. Yang pertama adalah pemanfaatan e-commerce untuk pengembangan SDM-nya. Yang kedua adalah pemanfaatan dan demokrasi pada operasionalnya. Yang ketiga adalah pemanfaatan peran penting teknologi untuk sebuah produktivitas. Yang terakhir adalah pemanfaatan dari kebutuhan pada manajemen rantai pasok. Yang pertama, manfaat serta e-commerce pada pendidikan rantai pasok dan pengembangan SDM antara lain adalah untuk meningkatkan efisiensi atau proses produktivitas pada sebuah rantai pasoknya. Nah, dalam hal ini terkait dengan SDM, maka ada beberapa faktor pengembangan SDM harus mempengaruhi dari sebuah atau produktivitasnya. Hal ini kita bagi menjadi faktor antara pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku, di mana 4 inilah faktor yang menentukan dari pengelolaan bagaimana SDM tersebut bisa tercipta. SDM tersebut bisa mengkomunikasikan teknologi tersebut sehingga orang di sekitarnya, orang yang berada di sekitar dalam hal pemanfaatan tersebut bermanfaat guna pada penggunaan data tersebut. Kemudian, yang kedua adalah penerapan teknologi informasi tersebut. Apa saja yang diterapkan? Dalam hal ini adalah dia memberikan peranan penting dalam memberikan sebuah manajemen rantai pasoknya. Dan teknologi ini biasanya kita membagi beberapa bisnisnya. Yang pertama adalah peranan dalam hal dia berhubungan dengan pelanggannya, pelanggan dalam hal ini peranan yang melayani pelanggannya, dalam hal ini manajemen permintaannya, dan dalam hal ini adalah hubungan pesanannya. Nah, karena keempat peran ini merupakan sangat penting pada sebuah production atau tingkat produksi, maka sangat terkait di antara semuanya di mana didukung pada sebuah SDM yang bagus. Nah, sedangkan dalam hal ini nanti pemanfaatan dana e-commerce-nya dalam hal digunakan supaya bagaimana proses e-commerce tersebut digunakan untuk meningkatkan proses produktivitas pada pasok. Nah, untuk menunjang penerapan tersebut, maka perlu adanya sebuah sumber daya manusia yang cakap, yang pintar, dan yang bagus dalam hal bagaimana cara mengelola. Oke. Kemudian, untuk pemanfaatan tersebut, e-commerce terus digunakan teknologinya untuk meningkatkan apa saja yang diperlukan, apapun urutannya. Nah, ini kita gambarkan adalah urutan pemanfaatan teknologi pada e-commerce tersebut. Yang pertama adalah transaksinya.
kita tahu namanya transaksi secara digital sekarang sudah memanfaatkan teknologi, kemudian kita pembayaran dan pembayaran juga pemesanan seperti gimana, serta pengembalian produknya ataupun pengambilan dan sebagainya, pengiriman yang juga menggunakan pengiriman secara e-commerce-nya ataupun konsumen akhirnya untuk bagaimana mereview barang-barang tersebut setelah sampai pada pihak. Nah, dalam hal ini nanti sangat terkait bahwa ternyata e-commerce itu mempunyai peranan penting dalam sebuah rantai pasok di mana produksi dari barang yang satu berpindah kepada produksi pindah ke barang yang satu. Dan dalam hal itu adalah faktor manusia yang sangat penting dalam hal pengembangan. Oke. Yang kedua, kita berbicara tentang peran adalah penerapan ERP pada supply chain management. Nah, supply chain management yang kita ketahui pada industri revolusi industri 4.0 digunakan untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan semua rantai pasok tersebut dalam hal berbasis apapun teknologinya. Ada yang berbasis sensor, barcode, RFID, dan lain sebagainya. Dalam hal ini menunjang terjadi kinerja satu sama lainnya. Dan bisnis kompetitifnya karena terkait persaingan antara satu manajemen dengan manajemen lain, persaingan lainnya, maka terciptalah pasar peluang kompetitif. Keunggulannya adalah ada nilai plusnya. Ada nilai plusnya yang dimana nanti akan bertambah. Apakah barang tersebut mempunyai tambahan atau jasa tertentu nilai plusnya yang berfokus pada efisiensinya serta berfokus pada efisiensinya dan efektivitasnya sehingga aliran informasi tersebut sampai pada ujungnya. Dan terakhir menurut media atau Copra dan 2007 itu bahwa karakteristik informasi tersebut agar bisa mendapatkan sebuah keputusan atau tangkap bagus harus berapa akurat, tepat, dan juga dapat diakses untuk dibutuhkan. Kemudian ada beberapa tingkat strukturalnya. Tingkat struktural dalam ERP ini biasanya ini berkaitan dengan teknologinya ataupun perangkat-perangkatnya. Dalam hal ini kita bermain dengan jaringan, dengan database, dengan aplikasi, dan sebagainya, sehingga semua itu tepat digunakan atau istilahnya adalah media yang digunakan untuk menyampaikan proses ERP tersebut, sehingga inilah step by step yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan dalam hal mengimplementasikan tersebutnya. Dan kalau kita berkaitan dengan komputerisasi atau komponen IT-nya, maka perangkat-perangkat harus disiapkan antara lain adalah supplier manajemennya, internal supply chain manajemennya, sampai customer relationship manajemennya. Di sini diterangkan juga bahwa dalam hal proses supply chain management tersebut ada yang namanya perencanaannya diawali, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhinya sampai penerapannya. Kalau sudah merencanakan maka sangat layak dan gambarannya kalau kita gambarkan pada diagram masing-masing terlibat dalam komponennya, apakah di bagian ekonominya, bagaimana cara presentationnya, bagaimana pemasarannya dan sebagainya. Tujuannya cuma satu, yaitu mempermudah itu semua. Dalam faktor yang mempengaruhinya adalah sangat krusial sekali bahwa sebuah sistem yang dibentuk berdasarkan supply chain management itu sangat tergantung pada manusia, metode dan material management. Dan penerapannya juga sudah banyak tersebut, sudah sangat banyak diaplikasikan dalam pabrik-pabrik tersebut dan sebagainya. Maka gambarannya adalah bagaimana penerapan ERP ini sangat berguna dan tepat bagi teman-teman dan sebagainya seperti itu. Lalu kemudian setelah kita memanfaatkan teknologi pada ERP, maka ada peran penting bagaimana teknologi diproduksi untuk meningkatkan sebuah produktivitasnya. Apa digambarkan? Yang digambarkan adalah karena teknologi semakin bagus, maka teknologi perusahaan juga akan semakin bagus. Digabungkannya produksi computerized dengan produksi manual machine sehingga didapatkan suatu reformasi ataupun informasi ataupun revolusi pada sebuah sistem informasinya. Sehingga teknologi tersebut sangat bermanfaat bagi perusahaan. Pentingnya adalah penerapan tersebut berkomunikasikan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Sedangkan pembangunan teknologi perusahaan juga sangat lengkap dan terakhir adalah bagaimana penerapan. Sedangkan keuntungannya juga sangat banyak dalam hal pemanfaatan teknologi informasi tersebut. Antara lain adalah mengubah proses manual jadi sebuah otomatis, memonitoring supaya tidak terjadi apa-apa sayanya, waktunya lebih fleksibel, kemudian pengambilan keputusannya tidak ada dispute ataupun ada cacat ataupun bagaimana, ataupun ada proses kekacauan di dalam bisa dilakukan dengan segera, dan sisi finansial itu sangat hemat, dan terakhir adalah sangat termudah integrasi dalam semua aspeknya. Sehingga apa yang kita cari, kita sekali klik informasi yang mendapat secara semua. Kemudian bagaimana cara mengukur efektivitas tersebut itu sangat banyak metodenya dan sangat banyak sekali. Parameternya juga sangat banyak, biasanya diambil dari produktivitasnya, kemudian diukur dari perusahaan masuk inputnya berapa, outputnya berapa,
lalu kemudian diukur juga bagaimana perbandingan dari bulan satu ke bulan yang lainnya, lalu bagaimana pemanfaatan sebelum atau sesudah teknologi tersebut, dan terakhir adalah bagaimana pengembangan karyawannya. Apakah semakin pintar, apakah semakin bagus, dengan inovasi-inovasi lainnya, sehingga perusahaan tersebut atau karyawan tersebut akan loyal pada perusahaannya. Dan yang paling penting, kalau sudah ada produktivitas di mana dilakukan oleh orang, maka pengembangan SDM-nya perlu ditingkatkan lagi. Bagaimana caranya? Ya, tergantung dari masing-masing perusahaan menerapkannya, yaitu bagaimana mengembangkan teknologi tersebut, bagaimana mengembangkan SDM tersebut, bagaimana menciptakan supaya karyawan tersebut loyal pada perusahaan tersebut, sehingga apa? Sehingga loyal tersebut akan memaksimalkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, biasanya dari sisi SDM itu ada beberapa cara yang akan digunakannya. Antara lain adalah skill training, pelatihan, ataupun fungsional, ataupun teamwork, dan lain sebagainya, sampai muncullah sebuah inovasi kreatif atau inovasi dalam hal penciptaan metode-metode barunya. Lalu kemudian dalam hal ini kita peranan pentingnya itu untuk apa? Yang pertama adalah satu, memberikan kesempatan karyawan untuk menyalurkan ide-idenya. Karena apa? Ide-ide karyawan itu merupakan titik benih dari munculnya sebuah produk baru, sehingga produk tersebut bisa dikembangkan dan disukai, sehingga karyawan-karyawan itu diberi pelatihan, lalu kemudian kita berikan reward kepada perusahaan, kepada karyawan-karyawan yang berprestasi, lalu kemudian ada mungkin budget istilahnya, kenaikan gaji yang fluktuatif dan lain sebagainya, sampai terakhir bagaimana evaluasi pengembangannya. Nah, hal-hal faktor inilah nanti akan sangat dipentingkan dalam hal bagaimana meningkatkan kualitas SDM pada peningkatan produktivitas dengan memanfaatkan teknologi. Dan terakhir adalah faktor-faktor mempengaruhi tersebut mungkin sangat banyak dalam hal ini maka terbitlah bagaimana maksudnya bagaimana perusahaan tersebut memaksimalkan diri untuk meningkatkan teknologi hingga memanfaatkan SDM pada benar-benar sebaik. Hal ini juga sangat penting kita gambarkan dalam hal ini. Di sini penerapan teknologi pada eco-recruitment itu bagaimana pengembangannya, ataupun bagaimana penguasanya tersebut, bagaimana penggunaannya tersebut, lalu kemudian bagaimana terciptanya tersebut. Nah, di sini adalah manfaat yang paling nyata dan diterima oleh perusahaan itu apa saja. Yang pertama adalah kualitas produksinya, pengurangan biaya pengadaannya, kepuasan para penggunanya, peningkatan responsifnya, dan lain sebagainya, sampai pengurangan waktu staf menjadi. Artinya nanti banyak karyawan yang akan tertolong, banyak SOP pekerjaan yang akan terpangkaskan dengan pemanfaatan penerapan dari robot tersebut. Apa saja komponen-komponennya kita sudah tahu, bahwa biasa dari komponen hardware dan sebagainya sampai nanti infrastrukturnya. Lalu bagaimana prinsip-prinsipnya, kita sudah tahu prinsip dalam bagaimana transaksi tersebut, ada pengiriman barang jadwalnya, terkasih invoice-nya dan sebagainya, sampai nanti supaya mendapatkan barang-barang yang benar. Dan yang terakhir adalah tujuan akhir dari penggunaannya itu apa. Untuk yang pasti adalah untuk membantu perusahaan supaya bisa terjadi normal, perusahaan supaya bisa berjalan efektif dengan normalitasnya, lalu bagaimana tidak ada dispute sana sini dan sebagainya, dalam hal bagaimana pemesanan barangnya tercapai, pembayarannya tercapai, penyusunan tercapai, sampai nanti ada sebuah gambaran bagaimana evaluasi efisien tersebut agar lebih mudah tersebut. Dalam hal ini nanti akan tergambarkan bagaimana manfaat-manfaat tersebut. Kita sudah tahu bagaimana dari recruitment itu mungkin bisa menghasilkan barang-barang yang baik, operasional lebih bagus, pengendalian yang lebih bagus, murah dan sebagainya, sampai nanti transparansi. Sedangkan faktor kuncinya mungkin adalah balik lagi ke sumber daya manusianya, ada standar operasional yang harus dikembangkan, organisasi strukturnya bagus, teknologi sampai budaya dari perusahaan tersebut. Sehingga didapatkan gambaran bahwa saking rumitnya rekrutmen tersebut, maka diciptakan lagi rekrutmen lebih mudah dan sebagainya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memudahkan karyawan, sehingga banyak perusahaan itu berbasis kepada rekrutmen, dan di mana berbasis pada web design dan otorisasi pada pelaksanaan. Oke, demikianlah presentasi dari kami kelompok 6. Jika ada yang ditanyakan atau akan didiskusikan, saya dibuka sesi tanya jawab. Demikian dari saya Alif Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya.